Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Dewita Trimauhana, NIM 180303010, kelas Sosiologi A semester 6, dosen wali Ibu Hildegardis M. Inahak Esos MSI. Di sini saya meringkas buku Power Political and Society bab 3, yaitu yang pertama, politik, budaya, dan proses sosial. Politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis. Pertama kita harus ketahui tentang apa itu politik. Politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Di sini karya-karya awal dalam sosiologi politik mengacu pada budaya dan terutama pentingnya kontes budaya ke psikologi sosial politik. Misalnya Bendix dan Lipes pada tahun 1966 mengemukakan bahwa interaksi antara individu yang menempati posisi ekonomi yang sama juga dikondisikan oleh determinan budaya, sosial psikologis, dan situasional. Yang berikut yaitu pluralis. Di sini kita harus tahu apa itu pluralis. Pluralis dibagi menjadi dua, yaitu plural dan isme. Kalau plural yaitu pemahaman, kalau isme itu keberagaman. Jadi pluralisme yaitu paham yang menghargai adanya perbedaan. Di mana pluralisme di sini dia menghargai adanya perbedaan. Misalnya contoh, ada berbagai suku masing-masing dengan kebudayaan masing-masing. Ada yang berpakaian adat begini, begitu. Di sini pluralisme itu tidak membedakan, dia menghargai adanya perbedaan. Misalnya contoh perbedaan warna kulit, misalnya ada yang kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, dan ada juga rambut yang keriting, rambut halus. Di sini pluralisme itu dia tidak membedakan. Di sini budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralis memandang budaya sebagai tempat peresmian bagi keyakinan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik dalam banyak hal. 5 pengamatan dari Tocqueville ini mencerminkan asumsi pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kita ketahui bahwa belajar tentang pluralis, belajar tentang menerima atau tidak, maksudnya menghargai perbedaan yang ada itu. Di sini budaya yang selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Bicara tentang budaya juga, yaitu budaya itu tradisi yang dilakukan. Yang dilakukan secara turun-temurun, budaya masing-masing adat, daerah, berbagai macam budaya adat istiadat yang dilakukan. Di sini berikut yaitu elit manajerial. Kita ketahui berbeda dengan kerangka pluralis, pendekatan elit. Di sini elit yaitu biasa digunakan sebagai sekelompok kecil atau orang-orang yang berkuasa, di suatu tempat atau di mana mereka tempat ditinggali. Dan kalau manajerial yaitu perpaduan antara seni dan ilmu yang mengatur adanya sesuatu dengan segala sesuatu yang benar. Maka elit manajerial itu di mana sekelompok orang di dalam yang mengatur sesuatu, mungkin seperti itu ya. Berbeda dengan kerangka pluralis, pendekatan elit manajerial mensengger penekanan dari mengkonseptualisasikan politik
kekuasaan seperti yang dipegang oleh beberapa orang. Karena itu, persaingan di antara kelompok kepentingan dipadu oleh aturan yang adil. Di sini Weber berpendapat bahwa agama dan sistem kekuasaan dikaitkan dengan cara menciptakan sistem nilai masyarakat yang mendukung kelembagaan. Analisis Weber tentang bagaimana kapitalisme yang muncul dalam masyarakat bersama dengan kepercayaan Protestan khususnya merupakan kontributor kritis. Yang berikut yaitu institusionalis. Bicara tentang institusionalis yaitu bicara tentang paham yang terdiri dari berbagai teori internasional, di mana institusionalis itu berbicara tentang internasional semacam itu. Ada banyak konsep yang terkait dengan pendekatan ini. Ada peran gagasan sosial yang mempengaruhi hasil politik, peran ahli dalam mempengaruhi proses politik, dan ketergantungan pada skrip atau narasi sebagai norma yang memandu tindakan politik. Pertanyaan penting dalam sosiologi politik adalah bagaimana kebijakan publik dibuat. Seorang budaya menjawab pada pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada ide. Ide yaitu pikiran yang ada pada manusia ya. Ide itu pokok pikiran yang dihasilkan. Kita berpikir dan menghasilkan pokok pikiran yang dinamakan ide. Di sini Bruce Stein pada tahun 1991, dominan kebijakan itu komponen dari sistem politik yang diatur di sekitar substantif masalah seperti pendidikan, kejahatan, atau kesejahteraan. Berikut itu postmodern. Bicara tentang postmodern, itu di mana postmodern itu gerakan pada abad ke-20. Gerakan pada abad yang ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisasi, di mana di mana postmodern itu di situ sudah ada perubahan dari yang dulu menjadi berkembang menjadi sebuah modernisasi. Analisis postmodern tentang politik, struktur politik, dan proses politik dalam masyarakat dilakukan dengan mungkin pada dasarnya kultural dalam pendekatan mereka. Tubuh pekerjaan ini berfokus pada budaya yang melekat tema seperti kekuatan bahasa dan wacana sosial dalam menciptakan pengecualian segmen masyarakat, munculnya identitas sosial yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan yang unik dalam kehidupan postmodern. Kehidupan postmodern itu kehidupan yang sudah modern, kehidupan yang sudah berkembang, yang dulunya belum ada ini itu, sekarang menjadi ada. Misalnya contoh dulu bangunan-bangunan seperti kios-kios besar, semacam mall belum ada, tapi sekarang adanya perubahan atau modernisasi, maka dunia semakin berkembang, di mana kota-kota juga berkembang, dan juga di kampung juga mulai ada perubahan, ada perkembangan di situ. Maka dari itu adanya postmodern, yaitu postmodern yaitu pada abad yang ke-20, di mana sekarang sudah ada perubahan, itu modernisasi. Yang berikut itu penggeseran dari nilai material ke postmaterial. Salah satu proyek paling komprehensif yang didedikasikan untuk mempelajari bagaimana perubahan sosial mempengaruhi politik. Studi tentang budaya politik di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Adanya ciri utama dari gagasan postmodern tentang kekuasaan adalah bahwa bahasa menyusun realitas. Dengan demikian, distribusi kekuasaan masyarakat dipahami sebagai apa yang biasa disebut dalam hal ini kerangka sebagai narasi. Sosialisasi politik.
Greenstein mendefinisikan sosialisasi politik sebagai penanaman sengaja di informasi politik, nilai-nilai praktik dan oleh instruksional yang telah secara resmi diberi tanggung jawab. Mencerminkan orientasi sistem politik sosialisasi sebagai proses untuk sekolah sebagai organisasi negara, mendatangani tanggung jawab untuk mendorong pembelajaran politik. Yang berikut sosialisasi politik melalui kursus kehidupan dan juga nilai politik, yaitu karya inovatif The Civic Culture. Masyarakat yang kejam akan berkembang dari lingkungan sosial yang berubah, yang berjadikan lebih tinggi pada tahun 1997. Yang berikut politik pendekatan budaya, tanggapan orang terhadap situasi, variasi dalam orientif, mencerminkan perbedaan pengalaman sosialisasi seorang dengan pengkondisian pembelajaran awal, kemudian belajar yang pertama lebih sulit untuk dibatalkan. Terima kasih.